Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian. Mari kita menyimak pembelajaran di pertemuan ketiga ini dengan seksama. Pertemuan ketiga, kedudukan metode dalam pembelajaran. Metode dalam pembelajaran memiliki peran fundamental sebagai bagian dari strategi pengajaran yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran tidak hanya sekadar alat bantu, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Metode berfungsi untuk menghidupkan proses pembelajaran sehingga lebih efektif, efisien, dan menarik. Metode pembelajaran dapat berfungsi sebagai 1. Pengarah proses pembelajaran dengan cara penyampaian materi, sehingga guru dapat mengelola kelas dengan baik. 2. Pembentuk interaksi, seperti diskusi dan tanya jawab, yang membantu membangun pemahaman kolektif. 3. Motivator siswa, dengan kreatif dan variatif dapat meningkatkan minat dan memotivasi siswa. 4. Pengendali pembelajaran, guru dapat mengendalikan suasana kelas, baik dari segi waktu maupun dinamika kegiatan. 5. Menjamin keberhasilan proses belajar, sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi. 6. Mencapai tujuan pembelajaran telah ditetapkan, dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 7. Meningkatkan partisipasi siswa dengan metode yang variatif. 8. Membantu adaptasi siswa terhadap materi dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pemilihan dan penentuan metode. 1. Menganalisis tujuan pembelajaran dengan jelas, baik dari segi kompetensi yang ingin dicapai maupun hasil yang diharapkan. 2. Memahami karakteristik siswa yang berbeda, termasuk tingkat kognitif, gaya belajar, serta minat dan motivasi. 3. Meninjau materi atau konten pembelajaran yang berbeda memerlukan metode yang berbeda pula. 4. Menyesuaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia serta ketersediaan fasilitas dan sumber daya. 5. Mempertimbangkan kondisi lingkungan dan media pembelajaran yang tersedia. Tolak ukur pemilihan metode pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Efektivitas dalam mencapai tujuan. Apakah metode tersebut mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran? 2. Kesesuaian dengan karakteristik siswa. Apakah metode tersebut cocok dengan usia, minat, serta gaya belajar siswa? 3. Kemudahan implementasi. Apakah metode tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah dalam kondisi dan sumber daya yang ada? 4. Kesesuaian dengan materi, apakah metode tersebut cocok untuk jenis materi yang akan diajarkan? 5. Daya tarik dan partisipasi siswa, apakah metode tersebut dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi? Ketentuan dalam pemilihan metode pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Fleksibilitas, metode harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang berubah-ubah. 2. Variasi, tidak terpaku pada satu metode saja agar pembelajaran tidak monoton. 3. Konsistensi dengan kurikulum, metode sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku. 4. Kesinambungan, materi pembelajaran dari satu topik ke topik lainnya. Berikut adalah beberapa pandangan teoritis mengenai metode pembelajaran. 1. Teori belajar behaviorisme. Pembelajaran akan efektif jika disampaikan dengan metode yang mengandalkan stimulus respons. Metode seperti drill latihan atau pengulangan menjadi sangat sesuai untuk tujuan penguasaan keterampilan. 2. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuannya, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan studi kasus sangat sesuai untuk memberikan kesempatan pada siswa membangun pengetahuan secara aktif. 3. Teori kognitivisme menganggap bahwa proses belajar terjadi melalui pemahaman dan pengolahan informasi, seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi digunakan untuk membantu siswa memahami informasi baru dengan struktur yang jelas. 4. Teori humanisme, pembelajaran difokuskan pada pengembangan potensi siswa secara utuh, seperti pembelajaran kooperatif, role play, dan simulasi digunakan untuk membantu pengembangan diri dan kemandirian siswa. Berikut macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Guru menjelaskan materi kepada siswa secara lisan dengan alat bantu seperti papan tulis atau presentasi, sesuai dengan teori kognitivisme yang menekankan pemahaman informasi melalui paparan langsung. 2. Metode diskusi.
Guru membagi siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan topik tertentu, kemudian meminta hasil diskusi untuk dipresentasikan, sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyarankan pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui interaksi. 3. Metode demonstrasi. Guru menunjukkan cara kerja atau proses tertentu di depan kelas, sementara siswa mengamati dan mengikuti penjelasan. Sesuai dengan teori belajar observasional oleh Bandura, yang menekankan bahwa siswa belajar dengan mengamati. 4. Metode tanya-jawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa secara bergantian atau keseluruhan kelas, kemudian memberikan umpan balik atas jawaban mereka. Sesuai dengan teori konstruktivisme yang menganggap pertanyaan sebagai alat untuk menggali pemahaman siswa. 5. Metode pembelajaran berbasis proyek project-based learning. Guru memberikan proyek yang harus diselesaikan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu yang melibatkan eksplorasi, riset, dan presentasi, sesuai dengan teori konstruktivisme dan kognitivisme yang menekankan pengalaman langsung dan pemahaman dalam pembelajaran. 6. Metode pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama dengan setiap anggota berperan aktif sesuai dengan teori humanistik dan teori konstruktivisme yang mengutamakan pembelajaran sosial dan pengalaman kolektif. 7. Metode studi kasus. Pelaksanaan. Guru memberikan kasus atau permasalahan nyata kepada siswa untuk dianalisis dan diselesaikan secara individu atau kelompok, sesuai dengan teori konstruktivisme yang mendorong pembelajaran berbasis masalah yang nyata untuk melatih pemikiran kritis. Berikut adalah praktik penggunaan metode pembelajaran. 1. Ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan dengan alat bantu seperti papan tulis atau presentasi. 2. Diskusi. Guru membagi siswa dalam kelompok, memberi topik untuk didiskusikan, dan meminta hasilnya dipresentasikan. 3. Demonstrasi. Guru menunjukkan proses tertentu di depan kelas sambil menjelaskan, lalu siswa mencoba sendiri dengan panduan. 4. Tanya-jawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa secara bergantian atau keseluruhan, kemudian memberikan umpan balik. 5. Pembelajaran berbasis proyek. Guru memberi proyek untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, siswa melakukan riset dan presentasi hasil proyek. 6. Pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan tugas bersama dan mempresentasikan hasilnya. 7. Studi kasus. Guru memberikan kasus nyata untuk dianalisis siswa, yang kemudian membagikan hasil analisis mereka di depan kelas. Inti dari kedudukan metode dalam pembelajaran adalah sebagai alat pencapaian tujuan pembelajaran, pendukung proses pembelajaran aktif, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, dan pengembangan keterampilan berpikir penggunaan metode yang tepat. Dan secara keseluruhan, metode pembelajaran merupakan elemen penting yang menunjang keberhasilan pendidikan, mempengaruhi interaksi, motivasi, dan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Sekian penjelasan mengenai kedudukan metode dalam pembelajaran yang dapat disampaikan. Terima kasih.